Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Gifari dari kelompok Antonov, Prodi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Jakarta. Salam kenal semuanya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai materi tanggung jawab. Apa itu sih tanggung jawab dan apa manfaat yang kita dapatkan jika kita memiliki sikap tersebut? Mari kita simak bersama-sama. Tanggung jawab adalah sebuah sikap yang harus kita miliki dan dibentuk dari kecil. Karena pada saat itulah kita akan diajarkan tentang tanggung jawab dan memiliki rasa tanggung jawab agar nantinya kita dapat membawa sikap tersebut saat dewasa nanti. Berikut definisi tentang tanggung jawab dari berbagai sumber. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah suatu kondisi di mana setiap individu memiliki suatu kewajiban untuk menanggung segala sesuatu sendirian. Sedangkan secara harfiah, tanggung jawab adalah suatu kondisi di mana seseorang harus menanggung sesuatunya secara sendiri meskipun dirinya diserahkan sebagai penerima beban yang disebabkan oleh pihak lain. Yang pertama, menurut Friedrich August von Hayek, istilah tanggung jawab umumnya dipakai untuk menutupi tanggung jawab itu sendiri. Sedangkan tanggung jawab dan kebebasan ialah kedua hal yang tidak dapat terpisah satu sama lain. Sebab seseorang yang dapat bertanggung jawab atas tindakannya dan bisa mempertanggungjawabkan segala perbuatannya tersebut hanyalah seseorang yang dapat mengambil sebuah keputusan dan sanggup untuk bertindak secara bebas atau tanpa adanya suatu tekanan dari berbagai pihak. Nah, yang kedua, sementara itu menurut George Bernard Shaw mengemukakan bahwa tanggung jawab yaitu setiap orang yang sanggup mempraktekkan semua pengetahuan dan tenaganya dalam sebuah tindakan yang efektif dan berguna jika seseorang wajib menanggung segala akibat yang dilakukannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab adalah kesadaran seseorang terhadap perbuatan maupun perilaku yang secara sengaja itu meskipun tidak sengaja melakukannya. Apabila seseorang tersebut memiliki suatu sifat tanggung jawab, maka dirinya tergolong menjadi pribadi yang memiliki kejujuran dan serta kepedulian yang tinggi. Berikut ciri-ciri orang yang bertanggung jawab diantaranya. Yang pertama, menentukan jalan yang benar. Yang kedua, selalu tetap memotivasi diri sendiri. Yang ketiga, tetap menjaga kehormatan diri. Yang keempat, tetap waspada. Yang kelima, mempunyai komitmen dalam sebuah tugas. Yang keenam, menjalankan tugas sesuai dengan standar yang baik. Yang ketujuh, menepati segala janjinya. Yang kedelapan, memiliki keberanian guna menanggung segala risiko yang ditepatinya. Nah, jenis-jenis dari tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seseorang diantaranya, yang pertama itu tanggung jawab pada diri sendiri, yang berarti hanya diri sendirilah yang memahami tentang makna serta capaian perlu dilakukan guna menyelesaikan tanggung jawab yang kita punya pada diri kita sendiri. Salah satu contohnya yakni apabila kita ingin bisa lulus kuliah secara tepat waktu dan memiliki IPK sesuai dengan apa yang didambakannya, maka kita wajib untuk belajar secara giat dengan tanggung jawab terhadap waktu yang kita miliki. Nah, yang kedua yaitu tanggung jawab pada keluarga. Tanggung jawab tersebut juga merupakan suatu tanggung jawab yang wajib dipenuhi oleh seseorang untuk keluarganya. Tanggung jawab itu tidak hanya sekedar sebagai tulang punggung, akan tetapi juga dapat seperti
dapat berupa tanggung jawab sebagai seorang anak guna menuntaskan pendidikannya dan bisa membanggakan kedua orang tuanya. Yang ketiga, itu tanggung jawab pada masyarakat. Sebagai seorang mahasiswa yang membutuhkan bantuan orang lain, tentunya kita mempunyai tanggung jawab yang wajib dipenuhi kepada masyarakat di lingkungan yang kita tinggali saat ini. Nah, salah satu contohnya yaitu jika terdapat seseorang yang tidak mau untuk melakukan kerja bakti karena rasa malas, maka dirinya bisa akan mendapatkan teguran dari kepala desa maupun warga setempat. Sebab kerja bakti adalah tanggung jawab terhadap semua elemen masyarakat di lingkungan tersebut. Nah, yang keempat yaitu tanggung jawab kepada Tuhan. Berdasarkan Pancasila pada sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa, maka kita sebagai seorang makhluk yang diciptakan oleh Tuhan tentu mempunyai tanggung jawab, yakni beribadah kepadanya. Salah satu contohnya yakni setiap individu yang beragama wajib mematuhi kewajibannya masing-masing sesuai yang telah diatur oleh agamanya. Tak hanya beribadah saja, namun seorang juga perlu bersikap baik serta mempunyai sikap toleransi kepada semua orang. Yang kelima yaitu tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Selain menjadi seorang warga negara yang tinggal di sebuah negara bersama dengan para pemimpin dengan aturan yang telah ditetapkan oleh negara, maka kita sepatutnya mempunyai tujuan kepada bangsa dan negara sebagai warga negara yang baik. Salah satu contohnya yakni dengan cara menjaga suatu kesatuan dan persatuan serta mencintai tanah air atau negara sendiri. Berikut langkah-langkah yang dapat membangun rasa tanggung jawab tersebut. Di antaranya, yang pertama, menghentikan kebiasaan untuk mengeluh dan mengkomplain pada suatu hal. Yang kedua, membuang kebiasaan untuk terlalu banyak membuat alasan. Yang ketiga, jangan menunda-nunda pekerjaan yang penting. Yang keempat, lakukan aktivitas harian secara konsisten. Yang kelima, belajar mengatur keuangan secara mandiri. Nah, akibat jika seseorang tidak memiliki sikap tanggung jawab, diantaranya yang pertama dikucilkan oleh warga setempat maupun orang terdekat. Yang kedua, tidak akan dihargai orang atas apa yang telah dilakukan. Yang ketiga, tidak akan dianggap menjadi bagian dari warga pada lingkungan tempat tinggal kita. Yang keempat, menjadi perbincangan oleh warga di lingkungan tempat tinggal. Yang kelima, memperoleh banyak teguran ataupun hingga cacian dari masyarakat. Selain itu, manfaat memiliki sikap tanggung jawab diantaranya. Yang pertama, lebih dihargai orang lain. Karena dengan memiliki sikap tanggung jawab, maka seseorang akan dapat dihargai oleh masyarakat. Sebab dengan mempunyai sikap tanggung jawab tersebut, kita akan bertanggung jawab terhadap tugas yang telah dibebankannya dan tidak melalaikannya. Yang kedua, memiliki ketelitian yang tinggi. Pada umumnya, seseorang yang bertanggung jawab akan memiliki sifat teliti yang tinggi, sebab ia melakukan segala sesuatu dengan hati-hati. Yang ketiga, akan lebih dipercaya orang lain. Sifat tanggung jawab adalah sifat yang baik, sehingga seseorang yang mempunyai sifat tersebut, maka dia akan mudah dipercaya oleh orang lain, baik dari organisasi maupun tempat lainnya. Yang keempat, mendorong kesuksesan. Tanggung jawab pastinya akan memperoleh hasil kepuasan bagi diri sendiri maupun orang lain. Sebab sejatinya seseorang yang memiliki sifat tanggung jawab tidak akan secara asal-asalan dalam melakukan sesuatu. Nah, berdasarkan pembahasan tersebut, terdapat pengalaman saya yang berkaitan dengan pembahasan kali ini. Saya itu kadang-kadang suka menunda-nunda waktu saat diberikan tugas, sehingga ada beberapa tugas yang terlambat untuk diselesaikan.
Setelah saya memahami ulang mengenai materi tanggung jawab, diharapkan saya bisa mengatur waktu dengan baik, serta lebih bertanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan. Demikianlah video pembahasan mengenai materi tanggung jawab. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.